warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho dari kelas Pulsel 2, dari jurusan transmisi nomor absen 9. Saya ingin mempresentasikan materi polimer. Ini adalah pengertian polimer. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda, tergantung pada tipe molekul membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Dan itu pengertiannya. Sekarang struktur polimer. Berdasarkan strukturnya, polimer dibedakan atas satu polimer linier. Polimer linier terdiri rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa larut dan dalam keadaan padat. Pada temperatur normal, polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel, lentur, atau termoplastik seperti gelas. Yang kedua adalah polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linier dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Ini adalah lanjutan strukturnya. Yang ketiga adalah polimer jaringan 3 dimensi atau 3 dimension network. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut, tetapi jika tidak sampai larut, ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang atau coarse-linknya, makin kecil jumlah pengembungannya atau swelling. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku, tidak leleh, tinggi, padat, yang tak dapat digembungkan, misalnya intan atau diamond. Terusnya adalah tata nama polimer, yaitu yang pertama polistirena, nama monomer satu kata, yaitu polietilena, politetrafluoroetilena, yaitu ditandai dengan melekatnya awalan poli pada nomor monomer. Yang kedua adalah poli atau asam akrilat. Nama monomer diletakkan dalam kurung diawali poli, yaitu poli atau ematilstirena. Terus yang kedua adalah poli 1 pentena. Selanjutnya ialah klasifikasi polimer. Yang pertama adalah polimer berdasarkan sumber. Yang pertama, polimer alami. Polimer alami adalah diperoleh dari tumbuhan dan hewan, contohnya protein, selulosa, pati, resin, dan lain-lain. Terus ada polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer buatan manusia yang dibuat di laboratorium, contohnya polietena, nilon, dan guna es. Polimer semisintetis. Polimer semisintetis adalah polimer alami dengan modifikasi kimia, contohnya karet, vulkanisasi, dan selulosa asetat. Seterusnya adalah polimer berdasarkan mode polimerisasi. Pertama adalah polimer adisi, dibentuk dengan penambahan monomer tanpa eliminasi molekul-molekul produk sampingan. Kedua adalah homopolimer, adalah polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi spesies monomer tunggal, contohnya polivinil, klorida, polipropilena, sama polietena. Ketiga adalah copolimer. Copolimer adalah polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi adisi dari dua jenis monomer yang berbeda, contohnya buna S sama buna N dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah polimer kondensasi.
dibentuk oleh kondensasi dari dua monomer yang berbeda dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil seperti air, alkohol, dan hidrogen klorida. Seterusnya ialah polimer berdasarkan gaya molekul. Yang pertama adalah dalam elastomer adalah rantai polimer yang disatukan oleh gaya intermolekul yang lemah. Gaya yang lemah memungkinkan polimer untuk direnggangkan. Yang kedua adalah dalam serat rantai polimer disatukan oleh gaya antarmolekul yang kuat atau ikatan hidrogen atau interaksi dipol-dipol. Yang ketiga adalah polimer termoplastik memiliki rantai polimer linear atau sedikit bercabang. Gaya tarik antar molekul bersifat intermediate antara elastomer dan serat. Yang keempat adalah polimer thermosetting adalah rantai polimer yang memiliki ikatan silang atau sangat bercabang. Seterusnya ialah sifat polimer, yaitu ada dua. Sifat thermal, yaitu polimer sebagai isolator mempunyai sifat thermal yang baik walaupun polimer bukan konduktor. Yang kedua ialah sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Bisa adalah kegunaan polimer. Yang pertama, contohnya seperti plastik. Kegunaan polimer jenis pertama adalah jenis polimer plastik. Jenis polimer ini masih dibedakan lagi ke dalam beberapa bagian. Misalnya saja polietilena yang digunakan untuk botol yang bersifat fleksibel, plastik, pembungkus, dan isolator listrik. Jenis polipropilena kebanyakan digunakan dalam pembuatan tali, botol maupun karung. Yang kedua ialah karet. Kedua polimer adalah karet. Sama halnya seperti plastik, karet pun dibedakan menjadi beberapa jenis yang lebih rinci. Untuk karet berjenis neoprena dapat digunakan dalam pembuatan selang karet, sol sepatu, sarung tangan, dan lain-lain. Sedangkan polimer karet yang berbahan dasar stirena, butadiena, rubber menjadi bahan baku bahan motor. Selanjutnya lagi adalah lanjutan kegunaan. Ada 3 contoh. Yang ketiga adalah serat sintetis. Selain kedua jenis polimer di atas, ada pula jenis lainnya, yakni serat sintetis. Misalnya saja untuk jenis nilon 66 banyak digunakan untuk bahan baku tenda, parasit, hingga jala. Jenis arlon menjadi bahan baku utama pembuatan karpet maupun pakaian. Kemudian ada serat sintetis yang digunakan sebagai bahan baku kemasan minuman, yakni dakron. Dakron dipilih karena kualitasnya yang terbaik. Dan yang terakhir adalah dampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah bahan perangkat sehari-hari. Selain itu, polimer juga sudah tidak asing bagi masyarakat. Terus, bahan yang menggunakan polimer sangat mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Nah, itu dampak positifnya. Dan dampak negatifnya adalah menyebabkan gangguan kesehatan dan sangat mudah terbakar. Kedua adalah bahan polimer dapat menghasilkan karsinogenik, penyebab kanker pada makanan yang dibungkus oleh bahan polimer. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.